Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa yassiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, kita lanjutkan materi kita untuk mata pelajaran bahasa Arab ya. Untuk mata pelajaran bahasa Arab. Tunggu sebentar. Nontonnya di sini. Assalamualaikum. Nontonnya di situ. Oh, buka dulu. Nah, klik. Tunggu sebentar ya. Saya nggak bisa diam. Jangan dipegang. Nah. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa ya? Materi inti dari yang keempat Tadrusul Lughah Al-Arabiyah yang pertama adalah huruf jar. Ya, huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar itu adalah huruf-huruf yang membuat isim setelahnya menjadi berharokat akhir, kasrah atau majrur. Ya, jadi kalau huruf-huruf ini ketemu dengan isim, maka isimnya itu harokat akhirnya jadi kasrah. Ya, harokat akhirnya jadi kasrah. Nah, di sini contohnya adalah beberapa huruf jar ya. Fi, di, kemudian ala artinya di atas, min dari, kemudian ila itu ke gitu. Nah, di sini contohnya Muhammadun fil baiti, ya Muhammad di rumah. Nah, ini kan ketemu nih. Ini ada isim al baiti gitu kan, al baiti. Nah, sebelumnya ada huruf fi, maka jadi harokatnya ini kasroh. Kemudian ada kata al maktab, ini juga sama. Sebelumnya ada kata ala, maka jadinya harokat asyirnya apa? Kasroh gitu ya. Alal maktabi, yang alal maktabi. Astagfirullah. Pegang sana. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Afan ya. Saya ini sedang astagfirullah. Diganggu anak ini ajarnya. Baik, kita lanjutkan Afan. Baik. Nah, ini jadi huruf jar ya. Contohnya antum bisa lihat ya di layar. Contohnya ada kata al-maktab, kemudian sebelumnya ada kata ala, jadinya alal maktabi. Ya, alal maktabi. Jadi harokat akhirnya ini jadi kasrah. Ini juga sama, al-hind ketemu min, sebelumnya jadinya al-hindi. Kemudian ada al-mudir, sebelumnya ada ila, maka ini dibacanya al-mudiri. Ini meskipun tidak ada harokatnya, maka kita sudah harus bisa membacanya fil baiti, alal maktabi, minal hindi, ilal mudiri, seperti itu. Ya, meskipun tidak ada harokatnya, itu sudah pasti ya seperti itu. Baik, ini sekarang ditulis dulu. Silahkan catatan antum semuanya. Suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Nah, Afwan ya, ini diganggu anak ini. Laptopnya dipegang-pegang, jadi agak. Ditulis dulu semuanya, ditulis.
Kalau sudah selesai, bilang selesai ya. Jadi saya nggak nungguin. Kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Masih belum? Belum, Ustaz. Nah,
Halo, masih lama. Polos, Ustadz. Ya kok nggak ada Polos, yang Ustadz. bilang? Kok nggak ada yang bilang? Anak Ditungguin. baru selesai. Oh, udah selesai. Yang lain gimana? Rini, gimana Rini? Polos, Ustadz. Baru saja. Terus saja. Mama Sudah, Ustadz. sudah baik. Nah, kita lanjutkan ya kalau sudah ya. Nah, selanjutnya ini sudah jelas ya. Jadi kalau misal ada kata isim, ya isim akan. Kalau ada isim sebelumnya didahului oleh huruf jar, maka jadinya harokat akhirnya apa? Kasroh ya. Fil baiti alal maktabi minal hindi sebenarnya. Kemudian ilal mudiri. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi huruf jar adalah huruf-huruf yang membuat isim setelahnya menjadi berharokat akhir kasroh atau disebut dengan istilah majrur. Nah, itu ingat baik-baik. Huruf yang namanya huruf jar, isim yang terkena huruf jar namanya isim majrur. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah ada tentang aina. Aina itu artinya di mana, gitu ya. Aina ini sukalon anil maka, yaitu pertanyaan atau kalimat tanya untuk menanyakan tempat atau keberadaan seseorang atau sesuatu. Ya, itu aina. Jadi kalau kita mau bertanya, ya menanyakan sesuatu, kita mau menanyakan sesuatu, maka kita menggunakan apa? Aina. Ya, menggunakan aina. Aina Muhammadun misal. Aina Khalidun. Nah, Aina siapa lagi? Nah, intinya kalau misal kita menanyakan kitab misal, kitab itu kan tidak berakal, itu juga pakai aina. Ya, aina masalah kitabi, masalah aina kitabi, aina kolami seperti itu. Contohnya aina Muhammadun di sini, Muhammadun fil ghurfah, ya Muhammad di mana? Di kamar gitu ya. Aina Fatimah, Fatimah tuh fil matbah, Fatimah di dapur. Atau ainal kolam, di mana pulpen itu? Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Silakan ditulis dulu. Kalau sudah bilang ya.
Sudah, Ustaz. Nah, yang lain gimana? Yang lain? Belum ya? Idal musnah belum? Sudah, Ustaz. Nah, ini Hilma Hilwa. Belum, Ustaz. Nah, masih nunggu ya. Gimana, Rini? Hilma? Belum, Ustaz. Oh ya, baik. Kelas, Ustaz.
kelas. Hilma, Sudah Ustadz. ma'am. Baik, alhamdulillah. Ayo, nggak apa-apa. Ya, yang penting antum fokus perhatikan itu sudah apresiasi yang lebih kepada. Baik, nah, kita lanjutkan ya. Nah, baik. Ini adalah contoh atau dan juga penjelasan dari kata aina. Kita boleh nih memakai kata aina. Aina, misalkan di sini nggak ada hidayah misalnya. Kita tanya aina hidayah atau aina Muzaffar, aina Hanif, itu bisa ya. Ainal Ustadz misalnya. Ya, itu bisa ya. Jadi silakan diterapkan. Baik. Yang selanjutnya adalah animasinya seperti ini semua. Yang selanjutnya adalah ad-dhamair. Nah, ini penting. Ad-dhamair. Apa itu dhamair? Kata ganti. Ya, dhamair itu kata kata ganti orang. Ya. Yaitu terbagi menjadi tiga ya. Pertama al-mutakallim, orang yang berbicara, kemudian al-mukhatab, lawan bicara, dan yang terakhir adalah al-ghaib, yaitu yang dibicarakan. Ya, ini dhamair, itu kata ganti orang. Yuk, tafadhol tulis. Belum?
Kelas Ustaz. Ya ampun, kalau sudah itu bilang ya. Ampun, saya nungguin loh. Kalau sudah, itu pada bilang, sudah Ustadz, sudah nulis di chat atau ngomong. Saya itu gak bengong nungguin lama. Sudah pada Belum. nulis semua atau belum? Belum. Nah, yang sudah nulis sudah. Atau bilang sudah Ustadz. Gitu. Kalau sudah selesai satu, bilang sudah. Terus yang belum bilang belum. Baru selesai. Baik. Sudah Ustaz. Nah, yang lain? Sudah Mama, Ustaz. Mama sudah. Hilma belum. Sudah Ustaz. Nah, Rini, gimana Rini? Sudah Rini. Kelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Sayang sekali ya. Mungkin ini yang ini terakhir ya, kalau tidak terlalu 2035 ya. Baik. Sebenarnya sedikit ini, kalau kita nulisnya agak pelan jadi. Nah, al-mutakallim ya. Kita masuk ke yang pertama, al-mutakallim itu ada ana, saya, dan kemudian uh, contohnya, contoh kalimatnya ana talibun jadi itu saya siswa baru ya. Saya siswa baru. Nah, ana talibatun jadidah. Saya siswi baru. Itu juga bisa karena saya kan berarti kalau misal yang ngomong itu perempuan, ya perempuan. Kalau yang ngomong laki-laki, ya laki-laki gitu kan. Ana bisa jadi saya ini laki-laki ya. Tapi kalau nida misalnya ngomong berarti kan saya perempuan gitu kan. Nah, ana talibatun jadidah. Saya siswi baru seperti itu. Kemudian yang kedua ada nahnu. Nahnu itu artinya kita atau kami. Ya. Nahnu tullabul ma'hadi. Kita adalah siswa mahad, ya, siswa pondok. Nahnu talibatun jadidatun. Kita adalah siswi-siswi baru. Ya, kita adalah siswi-siswi baru, kita atau kami. Bisa juga kita atau kami ini dua orang. Ya, kita adalah talibani jadidani, dua siswa yang baru. Ya. Atau nahnu talibatani jadidatan. Kita adalah dua siswi yang baru. Ya, jadi kita atau kami ini ya nahnu itu bisa tiga orang, entah tiga orangnya laki-laki semua, tiga orangnya perempuan semua, atau campur misalnya, atau kita ini adalah dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, seperti itu. Maka menyebut dirinya sendiri adalah kita, seperti itu ya. Kita atau kami. Nah, silakan ditulis. Jelas atau tidak? Jelas Ustaz. Nah, silakan ditulis ya. Sudah Ustaz. Baik, yang lain? Sudah Ustaz. Nah, Hilma, Sudah Ustaz. Rini, Kelas Ustaz. alhamdulillah. Itu bisa lebih cepat antum semua.
Gimana caranya? Iya, tadi tadi lama pas awal-awalnya, sekarang cepat. Baik. Nah, selanjutnya ya ikhwah, sini apa? Agak panjang kayaknya ya. Udah pernah ngantuk belum? Udah pernah ngantuk? Ngantuk belum Rini? Yang ini panjang nggak ya? Al-Mukhatab. Baik, terakhir wis nih. Ini terakhir. Al-Mukhatab itu lawan bicara. Oh, banyak malah. Terakhir malah banyak. Baik, nggak apa. Al-Mukhatab itu lawan bicara ya, lawan bicara. Kayak anta artinya kamu laki-laki satu orang, antuma kalian berdua laki-laki, kemudian ada antum kalian laki-laki tiga orang dan lebih ya tiga orang ke atas tiga empat lima ya. Kemudian ada anti itu kamu satu orang perempuan ya kamu perempuan satu orang. Kemudian ada antuma kalian berdua perempuan. Ya. Jadi antuma ini bisa antuma apa namanya laki-laki bisa antuma ini perempuan ya kan sama kan tapi bedanya adalah yang ini laki-laki yang ini perempuan pemakaiannya nanti berbeda di sini antunna itu kalian tiga orang perempuan atau lebih ya. Itu kalian perempuan tapi tiga orang dan lebih ya. Tiga empat lima seperti itu antunna baik silakan ditulis dulu nah di sini ada contoh juga ya sambil ditulis. Ada contoh anta talibun jadidun. Kamu siswa baru. Nah, kemudian ada antuma talibani jadidani. Kamu berdua adalah dua siswa baru. Dua siswa baru. Kemudian ada antum tulabun jududun. Kalian adalah siswa-siswa baru. Ya, kalian ya tiga orang laki-laki atau lebih adalah siswa-siswa baru. Kemudian ada anti talibatun jadidatun. Gitu ya. Kamu adalah siswi baru atau antuma tolibatani jadi datani. Kamu atau kalian berdua adalah dua siswi baru. Ya, kalian berdua adalah dua siswi baru. Atau yang terakhir, antunna tolibatun jadi datun. Ya. Kalian adalah siswi-siswi baru seperti itu. Itu contoh penggunaannya. Ini harus hafal betul. Ini, jangan sampai keliru. Silakan ditulis ya. Sudah Ustadz. Baik, yang lain? Sudah Ustadz. Baik, malah sudah. Yang lain? Hilma, Hilma?
Yang lain belum ya? Hilma belum. Sudah Ustadz. Nah, siapa? Rini ya? Halo Ustadz. Kelas. Baik. Baik. Nah, baik, cukup ya, insya Allah ya. Sudah hampir jam 9. Takutnya untuk sekolah ini pada ngantuk. Ya, karena nggak enak. Baik, karena anak sudah telat juga tadi masuknya. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Jelas ya. Catatannya jangan sampai hilang. Dan semua yang ini harus nyatet, ya, harus nyatet. Karena ini nggak ada di modul. Ya, saya ulangi, ini nggak ada di modul yang antum dapatkan itu nggak ada. Di kitab Durusul Lughahnya nggak ada. Ini dibuat sendiri. Ya, ini dibuat sendiri dari syarah kitab Durusul Lughah. Jadi ini harus dicatat dan jangan sampai hilang. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nattaquna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.